kasih banyak dok kesempatannya karena banyak banget yang butuh. Aduh ya ampun, saya pikir itu bukan bagian saya kan dok. Jadi banyak banget yang butuh masih bingung gimana kok makan udah dijaga, udah diet ketat, tapi kok gula nggak turun-turun, hipertensi juga. Begitu ditanya tidurnya berapa jam, langsung emang penting ya dok. Saya nggak bisa tidur, gimana? Itu manajemen stres tuh, aduh ngaruh banget ya dok ya. Makasih banget dokter, teman-teman. Ini dokter Maharati, spesialis jiwa, psikiatris di Kedokteran jiwa. Solo. Solo. Boleh diperkenalkan buat teman-teman dokter? Ya, terima kasih Dokter Endri Adriana. Hai teman-teman, saya Maharati. Saya psikiater anak di Solo. Ya kebetulan psikiatri anak, tapi seneng juga kita sama-sama Dokter Hendri kemarin belajar tentang tidak sekedar psikiatri, tapi juga mencakup dasar-dasarnya. Kenapa tadi yang Dokter Hendri sampaikan, banyak banget nih tidur berpengaruh nggak gitu ya dok? Itu yang kita sama-sama lebih sedikit mendalami dibanding teman-teman yang lain. Jadi dok, psikiater itu ada psikiater khusus anak juga dok? Oh, jadi psikiatri itu kalau di Indonesia, kalau di luar mungkin ada yang khusus langsung ke anak. Tapi kalau yang di Indonesia mirip dengan yang juga beberapa negara lain, dari psikiater, jadi dokter spesialis kedokteran jiwa tepatnya, kemudian kita nambah sedikit kayak konsultan gitu dok. Jadi psikiater umumnya udah gitu, terus kita ngambil di beberapa center. Untuk psikiatri anak saat ini untuk belajarnya, kalau ada yang tertarik, masih di Jakarta, di UI, sama di UNER. Jadi baru ada dok. 2 center untuk istilahnya SP2 nih sekarang, SP2, spesialis 2. Nanti ininya gelarnya tambah subspesialis anak dan remaja. Sekian dokter. Ya ampun dok. Dari dokter saya tahu dokter spesialis psikiater anak, saya jadi takut. Deg-degan ini dok, malah mikirin anak saya seperti apa sih, maksudnya seperti apa sih kebutuhan, kapan anak itu perlu ke psikiater anak gitu kan. Kita pikir ya udahlah anak-anak, namanya masih anak-anak. Sejak kapan dok, maksud saya kita mesti tanda-tandanya ini perlu ke psikiater anak? Saya baru tahu nih. Kalau nggak hitungan begitu dok. Jadi sebenarnya masih bayi pun kita sebenarnya udah harus care gitu ya, bahwa ada sesuatu di anak. Jadi yang diperiksakan ke saya waktu itu, kebetulan anak sejawat pertama kali yang saya terima itu usianya 14 bulan dok. Jadi 14 bulan gejalanya itu rewel banget, bentur-benturin kepala, terus susah tidur. Jadi istilahnya susah diasuh gitu dok. Jadi temperamental, kita sebut temperamental boleh, tapi lebih temper tantrum gitu ya di usia itu. Kebetulan orang tuanya, ibunya itu orang dokter yang sibuk gitu. Ayahnya ya teknik tapi kerjanya juga pulang malam. Dia hanya dengan apa istilahnya bukan neni, kalau babysitter. Terus tapi tiap orang tuanya pulang, terus dia nanti bentur-benturin kepala. Usia 14 bulan terlambat bicara. Jadi harusnya dia di 8 bulanan gitu sudah kayak gitu. Tapi dia belum. Jadi ada keterlambatan itu tadi. Jadi kayak deteksi dini gitu dok. Jadi temper tantrum di awal, atau terlalu tenang. Misalnya beberapa ini anak anteng banget ya, nggak pernah nangis, disusuin ya ngerespon mau minum, tapi nggak ada tatapan mata, nggak ada kayak biasa mainin rambut mamanya kalau nyusuin, atau beberapa ada yang pegang-pegang sambil senyum-senyum gitu. Jadi itu yang kita nanti agak
sedikit khawatir bahwa karena kejadian spektrum autis itu sebelum 3 tahun, jadi kita sudah harus melihat perkembangannya. Ini kira-kira mengarah spektrum autisnya bisa 2 tadi, Dok. Bisa terlalu diam, terlalu tenang, nggak ada interaksi sosial timbal balik, ya. Kemudian ada yang terlalu meningkat, terlalu over tadi, yang sulit, yang nggak jelas maunya apa, orang tuanya nggak tahu, nangisnya nggak jelas, nangisnya lapar, apa nangisnya marah, nangis kesakitan, karena beberapa anak yang dengan spektrum autis sangat sensitif, pertama disentuh aja sakit, itu sering perutnya kembung dan lain-lain. Ini Dok, jadi sejak kapan sih? Sejak bayi gitu. Jadi psikiatri anak bahwa gangguan mental itu sudah dimulai sebenarnya sejak awal kehidupan. Sehingga waduh, itu kayaknya gimana, silakan Dok. Sehingga waktu sejak kapan sih orang tua mulai harus ini? Ya sejak awal sekali juga sudah bahwa gangguan mental mah bukan keluarga saya, nggak ada nih, pasti nggak ada di keluarga, nggak mungkin ini, nggak ada seperti itu ya, karena mulai sejak kecil, sejak baby kita ada 0 to 3, jadi dari 0 sampai 3 tahun sudah ada diagnosisnya. Begitu Dok. Begitupun nanti anak dan remaja nikah. Kemarin kita kan ketemu di Solo mengenai psikoneuroimunologi, ya kan Dok? Tentang manajemen stres ya Dok. Manajemen. Itu boleh kira-kira seperti apa sih Dok, dari psiko ke neuro ke imun? Gimana Dok, boleh hubungan? Ini sedikit ya, mungkin banyak yang salah kaprah, banyak di antara kita yang salah. Oh saya stres enggak ya gitu? Enggak, saya enggak ada masalah. Saya enggak stres gitu. Kita kembali, stres itu sebenarnya tekanan terhadap sesuatu yang memicu kita gitu. Jadi mereka biasanya, saya pada awalnya mengira bahwa stres itu hanya stres psikologis, tapi sebenarnya enggak stres psikologis ya. Ada 2, stres psikologis dan non psikologis. Dalam bentuk nanti bisa stres fisik, stres misalnya terlalu dingin, terlalu panas, terlalu memaksa kerja, terlalu yang tentu yang bukan karena stres yang psikologis ya, yang tadi terlalu capek bekerja, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu kurang tidur, sebenarnya juga stres di tubuh kita. Jadi psikoneuroimunologi, sebenarnya psikoneuroendokrinoimunologi. Jadi yang tadi akan mempengaruhi secara psikisnya, secara endokrin, neurohormon, neurotransmitter, kemudian imun. Jadi pendekatan gangguan psikiatri banyak ke arah imun, Dok. Jadi sangat berkaitan dengan orang yang mengalami gangguan sistem imun atau autoimun tepatnya. Jadi sangat berkaitan. Entah depresi, entah kecemasan, entah skizofrenia yang kita tahu yang dalam tanda kutip gangguan jiwa berat yang agak susah. Teorinya adalah teori imun. Sekarang semua mengarah ke teori imunologi yang sangat berkaitan timbal balik dengan neurohormon, neurotransmitter tadi, sampai di level sel. Jadi sudah selnya mitokondria tentunya. Ini dikaitkan dengan nanti yang ahli-ahlinya lebih mendetil. Nah, saya kalau yang detil-detil NPK apa-apa sudah di luar kepala. Artinya begitu baca sebentar, ingat sebentar, terus menghilang di luar kepala. Iya, tapi intinya sama Dok. intinya adalah bahwa saling berkaitan antara faktor nanti yang memicu psikis dan organiknya yang imun. Tentu kita sering memisahkan ya, sistem imun dengan psikologis, faktornya cuma stres ditinggal pacar, ada
masalah apa yang seperti itu. Tapi sebenarnya satu kesatuan. Ada malah yang fisik memicu gangguan psikiatri, gangguan psikiatri psikis memicu gangguan fisik. Jadi nggak bisa dilepaskan. Sehingga alangkah sangat disayangkan misalnya beberapa pasien itu giliran dikonsulkan ke psikiatri, apa saya gila? Jadi konotasinya apa saya gila? Jadi sebenarnya tidak. Ya, jadi banyak kasus-kasus fisik dalam hal ini. Lambung, seperti yang saya alami. Saya dulu GERD, gitu. Ternyata diminumin obat, banyak-banyak nggak hilang, gitu. Yeah. Jadi setelah melaksanakan, mengubah lifestyle saya, ya agak susah memang mengubah lifestyle. Karena ibaratnya, kita tahu ya dok, kita sama-sama belajar. Kolesterol itu menakutkan gitu kan. Mengubah lifestyle-nya dari makan yang dulu saya hobinya apa-apa, tambah gulanya, selalu begitu. Bahwa segala buah sehat gitu ya. Ternyata membuat lambung saya nggak enak gitu. Membuat saya GERD gitu. Saya pikir oh ya faktor usia gitu. Tapi kenapa yang lain enggak? Kemudian didiagnosis, oh ini fatty liver, ya autoimun gitu. Non alkohol, karena nggak minum alkohol gitu ya dok. Non alkoholik apa gitu. Terus itu tadi berkaitan karena pikiran yang merasa bahwa kita nggak ada masalah, ternyata mungkin ada masalah gitu. Saya waktu itu sekolah dok, yang tadi saya sampaikan, yang sekolahnya jauh, bisa dari keluarga, jadi secara fisik, mental, dan kantong juga stres. Benar. Jadi itu yang mungkin memicu. Iya dok, jadi gangguan tidur. Jadi awalnya gangguan tidur, seperti kita mau bahas tadi ya dok. Itu saya insomnia bener-bener. Tidur baru jam 2 pagi, sampai pagi baru. Kayak kebalik dunianya. Gitu dok. Tadi menyampaikan dokter, aduh tidurnya kacau nggak? Iya, saya tidurnya kacau dulu. Seperti itu. Padahal, iya saya memang dari dulu tuh begitu. Gitu. Tapi ternyata begitu itu dipelihara sejak saya masih kecil, menganggap bahwa oh tidur 5 jam dan diubah di jam 2 sampai jam 7 kan udah 5 jam, menganggap 5 jam itu cukup. Ternyata banyak gangguan fisik yang muncul akibat yang tadi dokter sampaikan, sepele gitu ya dok, sepele sekali, hanya masalah itu gitu dok. Jadi kaitannya menikah bahkan tingkat sel nanti memicu hormon stres. Hormon stres kita tahu kortisol. Tapi sebelum kortisol, banyak yang kita dibangkitkan neurohormonnya. Entah nanti energi yang dari kortisolnya semua akan memicu diabetes. Karena dipicu dari atas aja. Mungkin gejala-gejalanya mungkin kita bisa bagi. Jadi banyak orang yang ngerasa tidak stres. Padahal kita melihat orang stres itu ada sisi afektifnya, ada sisi behaviornya, ada sisi kognitifnya, dan juga afektifnya. Jadi mengenali stres, misalnya, oh susah konsentrasi ya, mudah lupa. Itu salah satu. Selain kemudian mudah melihat perubahan sedikit di orang ngomongnya apa, lingkungan berubah apa, itu sudah muncul emosi. Tidur. Jadi sebenarnya susah tidur atau banyak tidur adalah sebenarnya adalah respon stres juga. Jadi keluhan yang, oh apa penting tidur? Sangat penting, karena sebenarnya itu stres. Oh ya, sedikit stres itu sebenarnya tidak, stres itu sebenarnya ada dibagi. Jadi ada eustress, ada distress. Begitu. Dan dibutuhkan. Stres itu dibutuhkan untuk tubuh untuk kita berprestasi. Eustress. Jadi menurut
sele. Ada 3 fase tubuh merespon stres. Fase alarm, fase resisten. Kemudian yang ketiga fase exhaustion. Jadi yang berlebih, yang menjadi distress, dan tentu kalau sudah jadi distress, ini yang tadi jadi berkepanjangan. Jadi tubuh setiap menerima stres, secara psikoneuroimunologi dulu kita sedikit Iya. Begitu ada stres, tubuh merespon, ini ada sesuatu yang membahayakan. Tinggal kita akan merespon. Apakah kita fight, apakah kita flight, apakah kalau berat banget biasanya kita freeze di awal, kayak beku, kayak tumpul banget, kita nggak ngerespon. Jadi respon kita ada freeze, fear, flight sama fight. Akan muncul itu. Apakah kita menghindari stres itu? Nanti itu akan membentuk kepribadian kita. Jadi kepribadian sebenarnya adalah coping terhadap stres. Bagaimana cara kita mengcoping stres? Bila kita mengcopingnya dengan cara maladaptif, itu nanti akan muncul gangguan kepribadian karena yang kita munculkan maladaptif bukan coping, tapi suatu defense mechanism. Defense mechanism tentu kita tahu bertahap. Ada yang matur, ada yang imatur, ada yang sama sekali yang tidak disadari kayak gitu. Nah itu yang nanti ketekan di tubuh kita, nanti muncul dalam bentuk bagaimana kita mengadaptasi stresnya. Tadi balik lagi cara kita mengadaptasi stres ada 3 tadi. Nah yang muncul tadi menikah yang fase 3 yang jadinya merespon secara kronis. Jadi stres kronis inilah yang kemudian banyak yang tidak dikenali memunculkan gejala-gejala gangguan fisik sesuai tema kita tadi. Bagaimana sih manajemen distress tepatnya, bukan manajemen stres ya, stres tadi. Manajemen stres yang menjadi distress. Yang kita nggak manajemen dengan baik, akhirnya menjadi distress. Dan muncul gangguan-gangguan. Dari yang ringan sampai yang berat. Spektrumnya itu sampai yang berat. Tentu kalau yang berat menikah ya, yang gangguan jiwa berat, sampai yang ada yang sampai opname, depresi berat, dengan ciri psikotik. Jadi psikotik yang dimaksud di sini adalah gangguannya udah berat banget. Sampai realitas, kemampuan untuk menilai realitasnya terganggu. Dari kalau yang ringan muncul dalam bentuk emah, muncul dalam bentuk kadang dadanya ambek, kadang kok ya tadi kalau yang paling ringan kadang aduh kok susah, kok nggak masuk ya dalam bentuk fungsi kognitifnya, kok saya kayaknya bego nih hari ini, biasanya saya bagus gitu. Begitu. Ya, jadi mudah lupa, gejala-gejala dari ringan sampai gangguan fisik tadi yang beberapa yang kita takutkan. Kalau di bidangnya dokter banyak muncul jerawat. Iya benar. Kalau dari kulitnya terus jadi kulitnya tidak cerah, jadi lahannya dokter nih. Lahannya dokter Indra. Kemudian bahkan banyak yang ejakulasi dini yang mengira bahwa cuman karena hubungan ininya dengan yang lain. Tapi yang pasti adalah relationship-nya mesti agak terganggu. Jadi secara tadi yang 4 tadi gejalanya dalam bentuk stres tadi, kognitif, afektif, behavior, dan juga afektif. Demikian dok. Jadi keluhannya yang agak berat mungkin untuk laki-laki ejakulasi dini, bahkan impotensi. Yang ibu-ibu bahkan ada yang jadi mandul kayak gitu dok. Besar. Jadi pengaruhnya kelihatannya kecil tapi pengaruhnya sangat besar. Nih, dok.
Karena otak itu sentralnya kita ya dok ya. Otak itu ngatur semua organ-organ ya, jantung, Betul, usus, Dok. pencernaan. Jadi dokter bilang kita stres aja masalahnya bisa di GERD atau di lambung gitu. Oke, Dok. Kita mulai jawab pertanyaannya dok ya. Oh, siap. Dari Julian, kayaknya udah mulai kalau bangun tidur itu ngerasa gelisah, ketakutan menghadapi meeting pagi tiap jam 8 pagi walau online, rasanya nggak enak. Jadi dia tiap bangun pagi itu langsung gelisah, ketakutan. Ini gimana caranya mengatasinya, dok? Oh, baik. Mungkin kita belum mengatasi dulu nih. Jadi beberapa orang atau gini, kita seluruhnya kita punya jam dalam tubuh yang namanya irama sirkadian. Jadi irama sirkadian beberapa ada yang melawan irama sirkadian itu. Makanya tadi jangan dilawan. Jadi tubuh punya irama dikaitkan dengan hormon tidur tadi. Ada nama irama sirkadian itu mengatur kapan seseorang tidur, kapan seseorang aktivitas, semua diatur oleh jamnya masing-masing. Nah, jamnya masing-masing orang tuh ada variasinya sedikit, tapi rata-rata mirip. Nah, begitu beberapa ada yang melawan, nah muncul tuh gejala-gejala. Jadi misalnya hormon melatonin mulai muncul tuh jam 6. Jam 6, setengah 7 naik, jam 10 agak tinggi, jadi kita biasanya tidur jam 10 tuh udah harus lelap sebenarnya. Kemudian naik puncak-puncak jam 12, jam 2 mulai turun, biasanya kita terbangun, ada yang menjalankan sholat subuh atau apa sebenarnya begitu, bisa tidur lagi. Kenapa jam 2 mulai? Itu karena muncul hormon stres. Di tubuh itu muncul hormon stres untuk membangunkan kita gitu. Hormonnya namanya kortisol. Muncul, jadi muncul sampai kemudian tinggi-tingginya di jam 9-10 nih gitu. Jadi masih ada perasaan nggak nyaman kalau kita di tidurnya itu nggak bagus gitu. Jadi masih muncul gejala stresnya ya tadi ada ketakutan, ada khawatir, cemas gitu, was-was gitu. Kalau orang Jawa bilang gek-gek gitu. Kemudian ditambah biasanya gejala fisik. Gejala fisiknya berupa biasanya tadi tidurnya terganggu, kemudian susah konsentrasi, matanya agak kering, hidungnya agak mampet, menelannya nggak enak, beberapa berdebar-debar, beberapa napasnya mampet, lambungnya sakit, beberapa ada yang diare, sembelit. Nah, kalau kaitannya tadi kenapa sembelit, beberapa orang stres itu karena yang tadi selain nanti tensi, karena yang hormon stres nanti memicu adrenalin, epinefrin, norepinefrin, serotonin, dan yang lain neurotransmitternya. Semua dipicu sehingga nanti mempengaruhi tensinya jadi tinggi, kemudian susah buang air besar. Nah, dicek aja cemasnya itu, kita dicek ya, tadi Julian ya, lupa saya. Namanya siapa yang bertanya. Dicek coba, tidurnya seperti apa. Karena kalau dalam rangka kortisolnya yang masih tinggi, beberapa orang normal aja, dia melakukan aktivitas. Tapi kalau belum seimbang tadi, tidurnya nggak bagus, paginya bangun, ya tentu masih rasanya beberapa. Tapi nanti seiring jam naik, itu hilang gitu. Itu khasnya biasanya mood turun, jadi yang kita sebut mood turun itu depresi, beberapa memang seperti itu gitu ya. Antara depresi dan cemas gejala fisiknya mirip. Ada yang berdebar-debar, nyeri di otot, susah konsentrasi, itu yang mirip. Kalau yang cemas tadi saya bilang ada takut, ada khawatir, tapi gejala fisiknya mirip. Jadi mungkin perlu
dikenali dulu kalau memang nanti kita dengan mengubah lifestyle kita terhadap kapan makan, kapan tidur, kapan istirahat, kapan bergerak. Karena kita harus dalam sehari-hari kita harus bergerak, aktivitas, exercise, paling tidak yang ringan-ringan. Harus tidur terkontrol. Kemudian makannya berdasarkan hitungan juga. Kapan sih harus makan? Kalau berdasarkan irama sirkadian, sebenarnya pagi kita nggak perlu makan. Karena energi kita sudah dari hormon kortisol tadi, sebenarnya sudah memicu. Kan sebenarnya tujuan kita makan untuk menghasilkan energi dari ATP. Nah, tubuh sudah menyediakan dari naiknya kortisol di tubuh di pagi hari. Seperti itu. Kalau ditambah lagi, ya akan berpengaruh. Nah, bagaimana mengatasi tadi? Balik lagi, coba kelola dulu. Paling mudah adalah kelola tidur. Mulai tidur lebih awal. Jadi, penggunaan gadget. Jadi penggunaan gadget, nah irama sirkadian ini sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari. Cahaya matahari gelap dan terang. Dia berdua dengan melatonin, jadi dia masuk ini, begitu kita harusnya, jadi maghrib, matahari udah ini, begitu kita masih memakai, jadi seolah-olah di pikiran kita atau di otak kita, ini masih siang gitu, apalagi penggunaannya sampai malam. Ini masih siang, jadi ada namanya blue light, yang terbesar adalah matahari. Nah, kita pakai gadget, kita pakai HP, komputer, sampai malam. Ini mata nih ngomongnya lewat, karena impulsnya lewat SCN, ya. Iya, apa namanya? SCN gitu ya. Terus ke retina, masuk deh. Ini siang loh, dikenali. Jadi otak kita itu kadang nggak mengerti bahwa otak itu lebih memanipulasi apa yang kita ini kan dikaitkan dengan penerimaan impuls stres. Jadi ini masih siang, nggak bakalan muncul terblok melatoninnya, jadi nggak ngantuk gitu. Jadi tolong tadi manajemennya tadi ya, mungkin lebih yang paling mudah yang tentunya tidak pakai obat dulu gitu. Dicoba dulu dari diri sendiri. Oh, kita tidurnya malah penggunaan gadgetnya gimana gitu. Jadi penggunaan gadgetnya gimana? Oh, batasin yang ini. Kalaupun misalnya terpaksanya ya dikerjakan, ya udah tidur dulu deh. Pagi bangun jam 3 gitu misalnya. Tidurnya bagus, lebih awal bangun 3 kerjain. Jadi biasanya kerja otak 80-100% itu adalah di pagi hari. Karena dibantu dengan hormon stres yang memicu metabolisme. 80-90% lebih nih. Itu kalau mau ingin masuk adalah pagi hari. Kalau yang malam ngerasa, beberapa ada yang malam ngerasa tugas-tugasnya dikerjain malam hanya 20% yang masuk. Besoknya udah lupa. Dikerja memori otak itu jadi kaitannya dengan hipokampus. Kalau yang masuk kita pelajari, ini aduh susah nih pelajari. Nggak masuk hipokampus, tapi dibajak oleh amigdala. Amigdala memicu stres. Jadi nggak bisa disimpan di korteks asosiasi untuk menjadi memori yang baik. Sehingga waktu di recall, itu nggak ada yang masuk. Kita seolah-olah memanggil kembali, kok nggak ada yang di sini. Padahal semalam saya udah bisa. Karena hanya 20%. Ya hanya 20%. Lainnya biasanya yang optimal pagi. Jadi lebih mudahnya itu. Ya. Sehingga nanti presentasi tadi yang jam 8, mungkin saja yang masuk semalam dipelajari begadang itu, kemudian kok kita nge-recall kok nggak muncul. Tentu perasaan jadi berdebar-debar mungkin, tapi kenali gitu ya. Mungkin itu. Jadi muter-muter di amigdala ya dok ya, nggak bisa mengeluarkan keputusan. Dia pembajak. Dia pembajak banget, jadi nggak bisa ditenangkan dulu impulsnya, impuls stres itu. Kan hipokampus untuk
meredakan impuls yang dianggap tadi, yang kita fight apa flight-nya, diredakan. Oh ini nggak bahaya nih, gitu. Fungsi hipokampus begitu. Ini nggak bahaya. Oh ini saya sudah mengenal dulu, ini nggak apa-apa kok, gitu. Jadi hipokampus itu. Tapi kalau udah dibajak oleh amigdala, langsung ke HPA asis, dia memicu kortisol yang terus-menerus. Padahal itu peristiwa biasa, tapi kortisolnya terus-menerus. Tentu nanti kayak yang lain menjadi apa istilahnya semacam resisten juga gitu terhadap ininya. Terus saja dipicu, bisa kerusakan sel, tingkat selnya. Jadi reseptor yang menerima nggak ada nih, padahal udah dikirim terus, dicetak terus dari HPA asis, dari pusat, cetak terus kortisol. Padahal feedback mekanisme yang tadi rusak karena terus-menerus nggak menginput nggak menyampaikan bahwa ini udah cukup gitu ke pusat otak. Jadi terus-terus dipicu. Ini pada. Iya dok. Ini ada pertanyaan yang lain dari Emma Dewi. Bagaimana caranya supaya bisa istirahat dengan nyaman di saat stres melanda? Cara supaya istirahatnya nyaman pada saat stres. Oh, istirahat nyaman saat stres. Oke. Tadi mengenali stres dulu, ya. Jadi nerima dulu bahwa kita mengalami stres. Kita mengenali stres dulu bahwa oh iya saya stres ini gitu. Terus saat mengenali stres, kemudian ada manajemennya. Itu yang paling mudah, yang juga sudah ini adalah setelah mengenali adalah kita memisahkan atau kita mengenali itu atau paling tidak namai stresnya itu apa nih? Apakah saya merasa takut? Tapi bukan saya penakut, bukan begitu. Tapi namai dulu. Saya takut. Bukan. Saya merasa takut. Saya kesulitan. Saya sulit istirahat. Tapi bukan saya yang orang yang sulit, pisahkan dulu. Nih. Saya merasa sulit istirahat. Nah, setelah menerima perasaan itu, menerima pikiran itu, jadi ada pikiran saya overthinking, tapi saya merasa berpikir berlebihan. Jadi kenali dulu bahwa saat ini saya merasa, saya berpikir seperti itu. Setelah kita namai, ini manajemen WHO ini, setelah kita namai, kemudian kita terima itu. Kita, oh ya, ini hanya sesaat. Difokuskan kepada kegiatan yang lain. Tapi kalau tadi bagaimana beristirahat dengan nyaman, ya tentu kita fokus ke istirahatnya. Kegiatan kita apa gitu misalnya. Oh, kita lagi minum. Fokuskan kepada minuman itu gitu. Namanya fokus ke minuman tersebut. Jadi caranya gimana? Caranya minum ini rasakan seolah-olah kita belum pernah minum. Jadi lihat ini cairannya, ini seperti apa. Misalnya kita minum berwarna sirupnya atau airnya bening. Rasakan masuk seolah-olah kita belum pernah nih. Jadi kita mindful gitu ya. Jadi kita masukkan terus jangan langsung ditelan. Oh, ada rasa mencair, ada apa gitu. Jadi nanti yang pikiran yang tadi nggak nyaman, oh pikirannya biarin, pikiran nggak nyaman biarin. Tapi tidak kita telusuri pikiran ini, tentu nanti akan berlanjut. Jangan-jangan ini nih. Tapi fokus kepada pikiran. Oh ada yang kemudian lewat gitu, ya. Oh ini apa nih? Oh ada pikiran takut yang lewat. Oh ya, ini pikiran takut.
ya kita lepaskan pikiran takut. Balik lagi fokus ke apa yang kegiatan kita saat ini. Apakah minum, apakah makan, apakah belajar, biarkan lewat. Ya. Terus tentu kita ya katanya melakukan berbagai sesuai dengan value kita. Misalnya, oh ada yang ini lewat ini, jangan terus value kita akan kita oh dia ngomong-ngomongin saya, dia pokoknya ada muncul perasaan saya merasa marah. Ini perasaan emosi. Tidak diikutin yang itu. Oh, saya merasa ini. Terima lagi, tapi fokus balik lagi ke sini. Kan kita nggak akan memilih marah gitu ya. Sesuai value kita. Oh, saya bertanggung jawab. Saya seorang ini yang nggak boleh marah. Misalnya demikian. Kemudian fokus lagi kepada kegiatan. Nah, kalau saking beratnya nggak bisa, ya dia harus punya tempat tuh. Kita pegang itu perasaan, kita pegang itu pikirannya, taruh dimanapun kita bisa. Perasaan ini kita taruh tempatnya. Kita ada tempat di situ, seolah-olah kita analogikan dengan kalau lagi hujan, ada badai. Ada badai, ya badai, terus nanti kan terang lagi, langit terang lagi. Selalu ada tempat untuk badai. Tapi itu nanti akan terang lagi, langit akan biru lagi. Teorinya memang agak mudah menyampaikan, tapi memang perlu latihan, perlu menerima. Jadi terima dulu, karena sering banyak yang menolak cobaan. Kenapa saya dicoba oleh yang di atas? Yang lain bisa. Saya inginnya ini. Seringnya ingin. Tapi selalu ada dua. Ada yang begitu kita dapat senang, selalu akan disertai dengan tidak senang. Jadi kita harus terima dua-duanya. Jangan pilih yang senang saja. Untuk menghindari tadi, stresnya tidak berubah menjadi distress. Gitu ya, Dok. Jadi, kita mesti kenali ini stresnya seperti apa, tapi kita juga ada pilihan yang lain, Dok. Kadang-kadang kan kita ngobrol sama keluarga, pikirannya kemana-mana. Kadang-kadang kita lagi makan, pikirannya kemana-mana, gitu ya, Dok, ya. Jadi ya, betul. Kita fokus dengan pekerjaan kita yang sekarang. Iya. Gimana, Dok? Betul, Dok. Itu kita mudah diserak, karena kita penyebab stresnya lagi itu akan membuat kita mudah terpancing. Kita mudah terpancing. Tadinya mau pergi jalan-jalan, tujuannya untuk kesenangan, begitu ada sedikit, kita terpancing, ada satu peristiwa karena omongan sedikit aja, kita mudah terpancing. Jadi, balik lagi, lepaskan pancingan. Oh, saya terpancing nih, lepaskan pancingan, fokus lagi kepada kegiatan kita. Nih, Dok. Baik, kita cari yang pertanyaan yang lain ya, Dok ya. Iya, silakan, Dok. Kalau ADHD itu gimana, Dok? ADHD. Oh, maksudnya gangguan pada anak nih, Dok? Oh, gangguan ADHD itu adalah gangguan yang biasa pada anak. Jadi muncul pada anak. Jadi gangguan pada anak yang biasanya kita tegakkan. Jadi dia sekolahnya sekolah formal. Artinya singkatannya kan attention deficit hyperactivity disorder. Jadi dia ada tidak atau inatensi, dia tidak memperhatikan, susah memperhatikan, inatensi dan hiperaktif. Untuk gangguan ini ada tiga subtipe. Ada yang predominan hiperaktif, ada yang predominan inatensi, dan yang kedua-duanya gitu. Nah, tanda dan gejalanya tentu tadi ada yang hiperaktif, nggak sabar nunggu giliran, impulsif,
mudah lupa karena ada working memory-nya yang terganggu. Kemudian beberapa gejala-gejalanya memenuhi kriteria, ada cukup banyak nih. Jadi dia kemampuan mengorganisasi diri susah. Kalau mudahnya ngelihat motorik ininya juga terganggu. Jadi sering tulisannya jelek, mudah jatuh, orangnya ceroboh. Kalau anak-anak yang awal-awal, kalau dulu biasanya pensilnya mudah hilang, lengkapan sekolah mudah hilang. Itu nggak terorganisir sama sekali. Itu gejalanya. Tapi untuk menegakkan diagnosis, tentu kita butuh yang namanya, selain dokternya yang mengobservasi, kita minta data juga dari orang tuanya supaya hasilnya lebih objektif. Juga dari guru. Artinya kalau misalnya itu terjadi 1-3 tahun, kita belum menegakkan diagnosis itu. Jangan-jangan ini anak memang aktif, anak aktif, yang lagi ngembangkan, mengeksplor banyak, terus keburu. Tuh ini anaknya nggak mau diem, kan sering tuh di usia seperti itu, dia sering mulai pinter nanya macam-macam. Orang tuanya kewalahan. Nah, terus ya dianggap itu, padahal sebenarnya 1-3 tahun masih mengeksplor, masih kreatif, mengembangkan kreatif nanti di fase setelah itu. Jadi kembali lagi, ADHD itu biasanya kita tegakkan setelah dia masuk sekolah formal. Artinya paling tidak dia ada F-nya, SD kayak gitu ya. Tapi memang sudah mulai muncul sejak awal, karena dia sebenarnya termasuk gangguan developmental. Muncul sejak awal. Tentu kita lihat dulu ininya. Jangan-jangan dia aktif, sebenarnya aktif, bukan overaktif gitu ya. Nah, salahnya kadang-kadang orang tua, anak ini aktif, terus supaya tenang, anaknya dikasih gadget sejak awal. Nah, ini yang akan memicu. Supaya tenang, duduk tenang, ya udah makan aja disuapin, terus ditaruh HP, ditaruh tab di depannya. Jadi beberapa pasien saya ya 1 tahun, ada yang 1 tahun 9 bulan udah dikasih tab. Nah, datang 3 tahun 9 bulan nggak bisa bicara. Sudah menyerupai spektrum autis. Tapi padahal sebenarnya dia ya ada sedikit tanda-tanda nantinya akan mengarah ke ADHD itu. Tapi diperberat oleh penggunaan gadget sejak awal karena sangat mempengaruhi kerja otaknya si anak. Jadi menyerupai spektrum autis yang ringan gitu. Jadi mengenalinya mungkin dari awal kenali. Nah, itu tadi. Kalau ada yang agak ini, diperiksakan aja. Jadi yang tadi dokter menanyakan di usia berapa gitu, jadi diperiksakan. Ini udah masuk atau anak normal yang pola asuhnya kurang tepat karena dikasih gadget pola asuhnya. Atau beberapa yang sekedar mau makan. Dia nggak mau makan nasi, dia nggak mau makan sayur. Padahal dia kalau dikasih pilihan makan apa Bu? Udah sih, udah ayam gitu. Terus dia masih dibilang nggak mau makan gitu. Udah makan ayam, harus makan sayur, harus makan ini. Sebenarnya udah makan, tapi dikasih gadget supaya mau makan nasi gitu. Banyak yang seperti itu. Iya dok. Ingat sama anak saya gitu. Dok, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, ini pertanyaan terakhir, kita sudah mau hampir jam 10. Ini pertanyaan, dan ini pertanyaan penting juga. Dari Hikmaktul, bagaimana cara mudah tidur di jam 10 malam dan nyenyak tidur? Karena saya tahu ada teknik dari dokter Maharati namanya teknik grounding. Boleh diceritakan nggak dok?
Gimana Oh. caranya supaya mudah tidur di jam 10? Ini saya nggak tahu nih, Matul kenapa jam 10? Kenapa nggak jam 9 ya? Gimana dok? Nggih. Supaya Baik mudah dok. tidur. Nggih. Betul dok. Grounding itu sebenarnya yang bagian dari manajemen stres di awal gitu dok. Jadi yang tadi saya maksud untuk manajemen stres itu kan ada 5 sebenarnya. Ada grounding, ada tadi melepas pancingan, unhooking, kemudian menamai, kemudian apalagi tadi saya lupa, menempatkan di suatu tempat, kemudian bagian dari situ adalah menggabungkan dengan relaksasi. Ya, relaksasi yang tujuannya, relaksasi ini tujuannya adalah yang tadi kalau stres tadi kan selain sistem saraf otonom yang terpicu, ada 2, parasimpatis dan simpatis nih. Jadi yang kita relaksasi tujuannya membangunkan parasimpatis kita untuk karena timbal balik nih. Parasimpatis tadi yang susah tidur, yang berdebar-debar, yang tensinya tinggi, yang ususnya jadi bikin kita susah buang air gitu. Nah, ini relaksasi. Ada grounding, kayaknya kita sudah share ya, nanti kalau ada yang menginginkan, nanti saya kirimkan untuk groundingnya, untuk panduan didengarkan kayak gitu. Jadi grounding itu kalau sebenarnya ada 2. Kalau grounding lebih ke saat kita menghadapi stresnya langsung. Tapi kalau yang satu lagi ada audio sebenarnya, kita udah ada kirimkan juga. Audio ini lebih nyaman kalau posisi tidur. Jadi dia prinsip dasarnya adalah relaksasi. Ini relaksasi tujuannya melambatkan. Jadi nafas dilambatkan, semua dilambatkan sehingga menjadi rileks dari atas ke bawah. Jadi rileks, kemudian dari situ akan muncul parasimpatisnya, terpicu vagusnya, ya kita tahu bahwa nanti kita memudahkan melatonin, hormon melatoninnya menjadi naik, sehingga nanti bisa mengantuknya muncul. Nah, kenapa? Caranya supaya bisa jam 10, ya tadi, mulai sebenarnya nggak jam 10 juga bisa. Kalau ngantuk ikutin, karena mulai melatonin jam 8 muncul, jam 6 mulai muncul, jam 8 seringkali udah ngantuk. Tapi jangan dilawan, udah masuk kamar, kemudian sleep hygiene di sini perlu. Sudah bersih-bersih, berdoa. Tentu kamar tidak boleh ada lampu. Tidak boleh ada lampu. Kemudian usahakan semua gadget di luar. Sehingga benar-benar, kemudian latih yang tadi bisa grounding, bisa nanti ada audio untuk relaksasi. Nah, bagi yang suami istri nih, apalagi yang menginginkan momongan, sebenarnya sangat baik melakukan hubungan seksual itu jam 8 pagi. Karena testosteronnya lagi tinggi-tingginya yang laki-laki. Jadi biasanya jos banget gitu ya. Untuk apa istilahnya? Jangan tengah malam yang pas harusnya melatonin tidur melatoninnya tinggi terus memicu tidur terus dipaksa melakukan hubungan seksualnya, agak ini deh hubungan seksual. Agak sensitif. Sebaiknya kalau yang menginginkan ini sebaiknya pagi. Tapi kalau yang ke kantor pagi agak susah juga. Jadi dicari yang pas libur gitu ya, jam 8 pagi melakukan hubungan seksual bagus banget. Begitupun kalau cabut gigi sebaiknya jangan pagi banget atau yang operasi deh, Dokter Hendri. Kalau operasinya agak siangin dikit dok, supaya dampak nyerinya biasanya kalau menurut irama sirkadian sekitar jam 11 jam 12 ini kok mulai agak
agak respon terhadap nyerinya kita nggak terlalu tinggi. Ya, kalau pagi dikaitkan dengan kortisol juga. Kalau kortisol kan juga nyeri gitu. Iya. Cabut gigi saya misalnya agak siang aja. Iya, Dok. Gitu. Jadi kalau praktek sore pas ya, Dok, ya sebenarnya. Iya, Dok. Gitu. Lebih rileks. Nah, jadi ada teman-teman nanti ada teknik grounding, nanti boleh dikontak ke, mungkin kalau Dokter Rati ada kesempatan, mungkin teman-teman bisa kontak ke Dokter Rati, mungkin dari Instagramnya beliau, nanti saya share juga. Nah, jadi relaksasi sebenarnya mulai dari sore ya, Dok, ya, untuk mempersiapkan kita tidur di malam hari, tapi nggak boleh terganggu sama yang lain ya, Dok, ya. Kadang-kadang udah masuk kamar, udah siap tidur, malah nonton Netflix, Dok. Jadi makin seru, makin hilang, melatoninnya hilang. Oke. Makasih ya, Dok. Makasih teman-teman, udah hampir 1 jam. Jadi makasih banyak, Dok. Mungkin ada session lain kita. Sama-sama, Dokter. Aduh, ini penting banget, teman-teman. Ini banyak banget yang manfaatnya. Cuma memang kita terbatas dengan waktu. Makasih banyak, Dokter. Makasih banyak, teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan lain. Makasih, Dok. Selamat pagi. Terima kasih, Dok. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Terima kasih, Dokter Hendri.